Keesokan harinya, seperti yang telah disampaikan Zi kemarin bahwa hari ini dia harus datang ke tempat di mana teman-teman sekolahnya dulu membuat janji. Di sebuah acara reuni sekaligus acara ulang tahun salah satu teman sekolah mereka. Bima, sahabat super ribetnya itulah yang mengajaknya menghadiri acara tersebut. Berkali-kali ia membujuk Zi untuk ikut. Karena di samping ini adalah acara penting untuk salah satu sahabat mereka. Bima juga merasa bahwa pertemuan ini juga penting untuk kelangsungan bisnis yang sedang mereka berdua rintis. Namun, ketika Zizi masuk ke dalam mobil Bima, Zizi dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang tak lain adalah sahabat karibnya. Nat, kok kamu ikutan? Emang nggak kerja? Tanya Zi heran. Karena ada Nadia yang duduk manis di samping kursi kemudi. Tuh, kawan ribet kamu tuh. Ngajakin aku buat bohongin para ajudan kamu. Ngeselin banget sumpah. Jawab Nadia ketus. Cuma dimintain tolong gitu aja ngambek. Kan situ juga kita bayar. Sangkal Bima cuek. Bayar apaan? Nadia melirik kesal. Ya kan? Kapan lagi kamu bisa jalan sama cowok sekeren aku? Udah gitu dikasih makan gratis lagi. Kapan lagi coba bisa begini? Jawab Bima. Lagi-lagi dengan ledekan khasnya. Sebel, diancam ia. Apaan dibayar? Gerutu Nadia. Abis kamunya. Cuma dimintain tolong gitu aja nggak mau. Ya terpaksa aku pakai senjata terakhir. Bima mulai menghidupkan mobilnya. Nadia tidak menjawab lagi. Namun jiwa kepo Zizi meronta. Kalian lagi ngeributin apaan sih? Zizi menatap bergantian sahabat karibnya ini. Nggak ada Zi, pokoknya semua aman. Jawab Bima santai. Sedangkan Nadia juga tidak mau membuka mulut. Nadia memilih diam. Sebab ancaman Bima telah mempengaruhi jiwanya. Oh, oke, jawab Zi. Tak mau melanjutkan penyelidikannya kali ini. Sebab Bima sudah memberinya kode lewat kaca spion. Yang artinya akan menjelaskan masalah ini nanti. Ketika Nadia sudah tidak bersama mereka. Zi menjawab kode tersebut dengan senyuman dan anggukan kepala. Pertanda ia juga mengerti. Dalam perjalanan menuju tempat reuni. Baik Zi, Bima maupun Nadia. Mereka bertiga lebih banyak diam. Namun, Zi menyimpan keanehan di sini pasal mereka berdua. Untuk mencairkan suasana akhirnya Zi pun berinisiatif untuk membuka suara. Yang datang ke acara siapa aja Bim? Tanya Zizi. Ya beberapa alumni aja Zi. Nggak banyak kok, rata-rata yang tinggal di Lombok sama Bali aja sih. Setahuku, jawab Bima. Oh, oke. Zi sedikit bernapas lega. Karena pria itu tidak ada di daftar orang yang tinggal di Lombok dan Bali. Setahu Zi, Zain hanya memiliki hunian di Makassar dan Jakarta. Pokoknya begitu sampai di restoran aku langsung balik. Setengah jam lagi aku mesti kerja, ucap Nadia kesal. Iya, ya Tuhan, kan di sana udah aku siapain taksi buat kamu sayang. Gitu aja ngambek sih, canda Bima dengan tawa meledek. Sayang, apaan sayang, makan tuh sayang. Nadia kembali melirik kesal pada Bima. Sedangkan Bima hanya tersenyum menahan tawa, sepertinya mempermainkan Nadia adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya. Benar saja, ketika sampai di depan restoran. Selepas Bima memarkirkan mobilnya, Nadia langsung turun. Tanpa berpamitan dia pun langsung pergi meninggalkan Bima dan Zi. Sedangkan Zi hanya melongo menatap heran kepergian sang sahabat yang terlihat marah. Dia kenapa sih Bim? Tanya Zizi heran. Tadi aku ancam. Kalau dia nggak mau bantuin aku buat nipu ajudan kamu. Video dia yang lagi tidur ileran bakalan aku sebar. Biar dia malu. Hahaha. Bima tertawa terpingkal-pingkal. Seakan lupa jika Nadia masih mendengar tawanya. Dasar. Yuk masuk. Nggak enak ama mereka kalau kelamaan nunggu kita. Ajak Zi. Oh, oke. Balas Bima seraya menggandeng tangan Zizi. Bukan bermaksud apa-apa, hanya ingin melindungi sahabatnya ini. Terlebih saat ini Zi sedang hamil dan membutuhkan penjagaan ekstra. Hanya itu saja, tidak lebih dan tidak kurang.
Tidak ada perasaan apapun. Murni perasaan seorang sahabat yang ingin melindungi temannya. Namun sayang, niat baik Bima ternyata membuat panas hati pemilik sepasang mata yang memerhatikan kedatangan mereka. Pria itu menatap mereka berdua dengan tatapan mata memerah penuh amarah. Rahang mengeras. Tangannya meremas kuat menahan marah. Andai saat ini sedang tidak berada di depan teman-temannya, mungkin pria itu tidak akan berpikir lagi untuk menghajar Bima. Karena telah berani menggandeng mesra calon ibu dari bayi-bayinya. Bukan hanya teman-teman yang menjadi penghalang Zain untuk tidak bertindak. Ada juga Vita yang kini sedang bergelut manja di lengannya. Zain hanya tidak ingin membuat wanita yang kini menjalin hubungan dengannya itu malu karena ulahnya. Di sisi lain, Zi masih belum menyadari bahwa Zain ternyata ada di tengah-tengah mereka. Sedang menatapnya dengan tatapan ingin menarik tangannya dan ingin membawanya keluar dari tempat ini. Zi malah makin terlihat asik bercanda gurau dengan teman-teman lainnya. Saling menyapa, bercengkrama melepas rindu, tanpa memperdulikan hati pemilik sepasang mata yang sedang terbakar api cemburu itu. Zain menurunkan tangan Vita yang masih memegang erat lengannya. Lalu duduk santai sambil terus menatap Zi yang masih asik bercengkrama dengan para teman lamanya. Sedangkan Bima selalu siap siaga menjaganya. Ada apa bang? Tanya Vita. Zain diam, tatapan matanya masih belum lepas dari wanita yang saat ini tertawa manis di depannya. Diraihnya es lemon tea yang ia pesan beberapa menit yang lalu. Kemudian meneguk kasar air dingin itu. Zain terus berusaha meredam emosinya dengan air dingin tersebut. Zain berusaha diam, menahan marahnya setidaknya sampai Bima tidak menyentuh wanita yang ia cintai itu. Melihat sang kekasih hanya diam dengan tatapan kesal, Vita pun kembali bertanya, ada apaan sih bang? Kayak ngelihat setan aja. Zain masih enggan menjawab, tatapannya masih tidak berpindah. Lalu ketika kerumunan orang yang ada di sekeliling Zi berpencar, barulah Vita paham, siapa yang menjadi pusat perhatian kekasihnya itu. Wah, di pucuk ulam pun tiba. Nggak perlu kita cari jauh-jauh. Kita ketemu di sini. Batin Vita senang. Vita tersenyumlah dalam hati. Karena ia tidak perlu lagi membayar orang untuk mencari di mana Zi berada. Kini wanita itu ada di depan matanya. Sedangkan Zain terlihat ingin menonjok Bima, karena pria itu terus saja menempel pada Zi. Sok perhatian dan sangat menjengkelkan baginya. Di lain pihak, teman-teman Zi tak tega membiarkan sahabat mereka yang sedang hamil berdiri terlalu lama. Maka mereka pun mengajak Zi untuk duduk dan bergabung bersama teman yang lain. Yuk Zi, duduk sini. Kali ini karena kamu yang lagi isi. Kamu kami istimewakan. Mau makan apa? Mau pesan apa aja boleh, oke. Ucap salah satu sahabat Zi. Wah, makasih. Jawab Zi lembut. Suara lembut yang sudah lama tak menyentuh telinga Zain. Suara yang sangat dirindukan oleh pria itu. Suara yang sangat Zain nanti selama ini. Suara yang memiliki kekuatan dan langsung meluruhkan seluruh emosi Zain yang tercipta detik ini. Rasanya semuanya hilang seketika. Tiba-tiba saja. Emosi itu berganti sendu sedan yang meremas sanubari Zain. Pria tampan itu menyembunyikan tangis kerinduannya. Menyembunyikan tangis bahagianya. Ia adalah laki-laki. Tak mungkin baginya tidak ada apa-apa lalu menangis di depan halayak. Bukankah itu akan menimbulkan tanda tanya bagi mereka yang tidak tahu? Zain tetap duduk di tempat semula. Sembari menguasai emosi yang berganti dengan keinginan untuk memeluk wanita itu. Sedangkan beberapa teman Zi menuntun Zi mencarikan wanita hamil itu tempat duduk yang nyaman. Zi, ini, masih ingat dia kan? Ketua OSIS kita. Ucap salah satu dari mereka sambil menunjuk Zain. Dek, jantung Zi berdetak lebih cepat saat mendengar dan memastikan kalimat tersebut dengan kenyataan yang ada. Mata Zi menangkap pria yang menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Dan jawaban dari pernyataan itu tidak lain adalah pria itu. Pria yang masih ingin Zi hindari sampai detik ini. Namun terlanjur basah.
Zi telah masuk dan terjerumus ke dalam situasi ini. Mau tak mau, Zi pun harus menghadapinya. Dengan penuh keberanian, Zi pun tetap tersenyum dan menjawab setiap tanya yang diajukan sang sahabat. Zi diam, Zi tegang, Zi gugup, lututnya gemetar, kakinya lemas, matanya menatap nanar pada pria itu. Apalagi Zein masih menatapnya tajam, setajam belati yang menghujam jantung hatinya. Dari tatapan itu Zi bisa menangkap bahwa Zein sangat marah padanya. Zein pasti kecewa karena dia tidak memberi tahu pasal kehamilannya. Zein pasti marah karena Zi menyembunyikan apa yang seharusnya ia sampaikan tidak ia sampaikan. Padahal, sebenarnya, bukan itu yang membuat Zein geram. Melainkan kebersamaan Zi dan Bima yang membuat Zein terbakar cemburu. Terbakar amarah. Masih ingatkan sama dia? Tanya teman yang lain. Zi mengangguk dan tersenyum, lalu berusaha menghindari tatapan tak mengenakan itu. Sebab bukan hanya tuh, di samping Zein ada seorang wanita tak lain adalah wanita yang membuat suaminya itu meninggalkannya. Zi tidak ingin terpancing emosi. Sedangkan Bima yang dulu notaben adalah teman sekelas Zein langsung menyapa pria itu serta mengulurkan tangan. Hai Zein, udah lama. Sapa Bima. Belum sih, jawab Zein malas. Namun ia masih mau membalas uluran tangan Bima. Ini calon lu, apa kalian udah nikah? Tanya Bima sambil menunjuk pada Vita. Bukan siapa-siapa, jawab Zein singkat. Ih, kok bukan siapa-siapa? Aneh abang, saya calon istri Bang Zein bang. Sahut Vita dengan senyuman tanpa rasa bersalah. Sedangkan Zein menatap santai pada wanita itu. Bima tersenyum, lalu menjawab, oh, oke. Tak berapa lama mereka pun kembali duduk di tempat masing-masing yang memulai obrolan perihal bisnis dan diselingi beberapa kali candaan. Terlebih seputar kehamilan Zi. Udah berapa bulan sih Zi? Kok besar banget? Udah bulannya ya? Tanya penasaran. Belumlah. Zi tersenyum sambil menutupi perutnya dengan tas tangan miliknya. Bermaksud agar Zein dan pacarnya itu tidak melihat perutnya. Kok belum? Tapi seriusan Zi, besar banget ucap wanita itu lagi. Ya iyalah besar, orang isinya 2, serakah dia. Sekali minta langsung 2, saut Bima sembari terkekeh. Sedangkan Zi hanya memukul manja lengan Bima. Pukulan manja itu ternyata juga sanggup membakar api cemburu di hati Zein. Rahang pria ini kembali mengeras menahan amarah. Meskipun tak dipungkiri bahwa ada kebanggaan dan rasa bahagia di hati Zein. Sebab tanpa disadari ucapan Bima telah memberinya kabar yang luar biasa. Perihal bayi yang ada di kandungan wanita yang sangat ia cintai itu. Wah, iyakah? Luar biasa. Aku pengen Zi dikasih langsung 2 gitu. Pengen. Sungguh beberapa teman mereka terlihat antusias penuh kebahagiaan. Sedangkan Zien menatap sok. Bahagia. Senang. Entahlah. Zein seperti mendapatkan durian runtuh kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tak menyangka bahwa calon bayinya ternyata 2. Hatinya tersenyum bahagia. Sangat-sangat bahagia. Andai saat ini tidak dalam situasi seperti ini. Mungkin Zein sudah mendekati wanita itu dan memeluknya. Menciumnya, memanjakannya dengan cinta. Dalam hati pria serakah ini pun mengeluarkan ancaman yang tidak disadari oleh siapapun. Ia tak peduli. Meskipun Zi menolaknya, ia akan tetap merebut Zi dari siapapun yang berani menghalanginya. Selamat ya Zi, semoga lancar sampai melahirkan. Sehat ibu dan anaknya. Ucap salah satu dari mereka. Amin, makasih doanya, jawab Zizi. Beberapa menit berlalu, obrolan semakin asik dan seru. Namun Zi semakin merasa tidak nyaman. Karena Zain terus mentap ke arahnya. Seakan dirinya telah membuat kesalahan yang amat fatal pada pria itu. Zi menunduk untuk menghindari tatapan itu. Sungguh saat ini, Zi berada di dalam situasi yang memang tidak nyaman untuknya. Zi tak bisa mendapatkan tekanan. Jika jiwanya goyah sedikit, tak menutup kemungkinan, tekanan itu bisa berakibat fatal pada kehamilannya. Namun sayang,
Keadaan itu tidak disadari oleh Bima. Pria itu terus asik bercengkrama dengan teman-teman lamanya. Beberapa kali Zi terlihat meringis. Merasakan nyeri di bagian bawah perut. Zain yang sedari tadi melihat Zi meringis. Tak sanggup lagi menahan rasa ingin mendekati wanita itu dan membawanya pergi dari sini. Dengan kasar ia pun menepis tangan Vita yang sedari tadi bergelut manja di lengannya. "Abang mau kemana?" tanya Vita, tanpa menjawab pertanyaan sang pacar. Zain pun beranjak dari tempat duduknya, lalu melangkah mendekati sang mantan istri. "Kamu kenapa?" tanya Zain sembari bersimpuh di hadapan Zi. Zi diam. Tentu saja wanita ayu ini bertambah sok. Tidak menyangka bahwa Zain akan mendekatinya, lebih saat ini dia sedang bersama wanita yang notabene sedang dekat dengannya. "I am okay," jawab Zi gugup. Ia pun semakin erat mendekap perutnya. Karena rasa tak nyaman itu pun sering ia rasakan. "Kamu bohong, Zi, aku tahu kamu sedang nggak baik-baik saja," sangkal Zain kesal. Tentu saja tingkah aneh Zain ini mengundang semua mata untuk memusatkan pandangan mereka padanya. Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai menari di pikiran mereka masing-masing. Namun tak ada yang berani bertanya. Mau bagaimanapun ini bukan ranah mereka. "Saya baik-baik saja Pak Zain. Sungguh, terima kasih atas perhatiannya," ucap Zi, berusaha setenang mungkin agar situasi yang terjadi antara dirinya, Zain dan juga wanita yang saat ini sedang menatap tajam ke arah mereka, tidak terbaca oleh mata para teman-teman yang kini sedang mempertahankan mereka. "Kita ke rumah sakit yuk," bujuk Zain, sedikit nekat. "Oh, enggak usah. Sungguh saya berterima kasih, Pak Zain. Saya tadi datang sama Pak Bima. Biar saya balik sama beliau saja." "Enggak apa-apa. Sungguh," jawab Zizi sambil tersenyum agar Zain tidak memaksa. Mau bagaimanapun tak mungkin baginya membuat Zain meninggalkan kekasihnya demi dirinya. Posisi mereka saat ini adalah orang lain. Zi harus memahami itu. "Gak, aku gak mau. Pokoknya kamu harus sama aku," paksa Zain. Tanpa memikirkan Vita yang mentapnya dengan tatapan ingin menamparnya. Zi masih mengembangkan senyum, agar yang lain tidak curiga. Zi pun mengajak Zain bercanda. "Makasih Pak Zain, saya baik-baik saja kok. Semua aman. Pak Bima adalah dokter yang menangani saya. Coba saja tanya sama beliau." "Saya oke kan, Pak Bim," ucapnya sambil memegang tangan Bima. Seakan memberi isyarat pada pria itu untuk membawanya pergi dari sini. "Lihat, Zain, dia baik-baik saja kok. Mungkin bayinya sedang kick. Jadi dia meringis-ringis seperti itu. Makasih atas kebaikanmu. Tapi kamu tenang saja, semua aman," jawab Bima dengan senyum persahabatannya. Zain tak mau membalas ucapan Bima. Ia membiarkan pria itu berkata sesukanya. Yang Zain pikirkan saat ini hanyalah ingin membawa Zi bersamanya. Zain ingin menjaga Zi dan calon bayinya sendiri. Hanya itu. Zain menatap nanar ke arah Zi. Entah apa yang ia pikirkan. Entah kasihan, entah memelas, entah sedih, entah hatinya tertampar. Pokoknya Zain merasa bahwa dirinya adalah seburuk-buruknya manusia. Manusia paling tega dan bodoh di dunia ini. Karena membiarkan seorang wanita yang mengandung buah hatinya menderita sendiri. Tanpa dirinya menjaga dan merawatnya. "Bolehkah aku menyentuh mereka?"